Kau izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Shalom saudaraku yang terkasih dimanapun kita berada. Kami sapa kembali kita semua lewat Sapaan Teduh Klasis Jakarta Kalimantan. Untuk memulai Sapaan Teduh kita, mari kita satukan hati kita berdoa. Segala puji syukur kami ucapkan kepadamu Allah Bapa kami yang hidup. Kami bersyukur Tuhan, kami masih dimampukan untuk menyapamu lewat Sapaan Teduh kami pagi hari ini. Bersabdalah Bapa, karena kami benar-benar sudah siap mendengarkan firman-Mu, karena itu perlengkapi hamba-Mu, sehingga hamba-Mu mampu menceritakan firman Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Melalui putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di kitab Yesaya 25 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Ya Tuhan, Engkaulah Allahku, aku mau meninggikan Engkau, mau menyanyikan syukur bagimu, sebab dengan kesetiaan yang teguh, Engkau telah melaksanakan rancangan-Mu yang ajaib, yang telah ada sejak dahulu. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan kali ini merupakan ungkapan syukur seorang nabi, yaitu Nabi Yesaya, atas perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib. Menurut Nabi Yesaya, apa yang telah Allah katakan sejak dahulu, saat ini rancangan-rancangan itu menjadi nyata satu persatu. Saudaraku yang terkasih, ini juga menjadi satu refleksi bagi kami secara pribadi ketika di mana hari ini kita akan memulai sidang sinode GBKP, di mana semua utusan-utusan gereja GBKP akan berkumpul di satu tempat, yaitu Sukamakmur, untuk memikirkan, merancang pelayanan-pelayanan GBKP ke depannya. Selama 7 hari, mulai dari tanggal 23 sampai tanggal 30. Dan di sini juga akan menjadi satu pesta demokrasi bagi gereja GBKP, di mana kita akan memilih pemimpin baru yang akan memimpin GBKP 5 tahun ke depan. Saudara yang terkasih, oleh sebab itu tentunya gereja GBKP harus terus-menerus bersikap terbuka untuk menggumuli perbuatan-perbuatan yang terjadi di sekitar gereja kita. Bagaimana kita mengetahui bahwa gereja hidup di tengah-tengah perubahan zaman yang dapat mempengaruhi keberadaan gereja itu sendiri. Dan pada hakikatnya gereja GBKP terpanggil untuk menilai zaman ini agar dapat memberikan tanda-tanda kehadiran Allah bagi kita semua umat yang percaya, secara khusus bagi warga gereja GBKP. Dan para pemimpin gereja harus bersikap positif atau terbuka pada hal-hal yang baru. Gereja kita harus kreatif atau menciptakan satu wawasan yang baru ke depannya nanti. Bagaimana kita harus mengkritisi perkembangan-perkembangan gereja yang ada
dan pengajaran-pengajaran yang ada di sekeliling kita. Dan gereja kita juga harus menguji segala sesuatu yang ada, yang telah kita lakukan, dan yang telah kita tetapkan. Baik itu lewat tata gereja kita, begitu juga dari GBP yang ada. Kita juga harus realistis dalam menghadapi perubahan-perubahan yang ada. Maka GBKP dalam semangat pembaharuan harus menghasilkan satu hal yang baru, baik itu dari tata gereja GBKP, begitu juga lewat garis-garis besar pelayanannya. Nah, inilah yang akan dipikirkan semua utusan-utusan gereja kita yang telah kita utus untuk mengikuti sidang sinode. Ini mungkin berat, karena bagaimana kita mampu bernubuat dalam waktu yang singkat, memikirkan 5 tahun ke depan. Oleh sebab itu, wajib bagi kita yang tidak mengikuti sidang sinode secara langsung, mari kita mendoakan setiap utusan-utusan kita dan memberikan utusan-utusan yang terbaik dari kita. Kita mendoakan semua peserta sidang sinode sehat, semua peserta sidang sinode mampu berpikir kreatif, kritis, positif, tidak hanya memikirkan keuntungan pribadi, golongan. Gereja GBKP harus terbuka dengan kebutuhan setiap jemaat-jemaat Tuhan. Dan kita harapkan tata gereja yang akan dihasilkan di tahun ini menjadi satu tata gereja yang mampu menjadi terang benderang bagi setiap orang-orang yang ada di jemaat GBKP. Ini satu pergumulan yang begitu berat bagi para utusan-utusan kita. Bagaimana pelayanan GBKP nantinya akan semakin menjadi bermakna dan terasa buat semua jemaat-jemaat Tuhan, baik di Kelasis, Runggun, sektor permingguan, dan pribadi lepas pribadi. Saudara-saudara yang terkasih, mengembangkan tata gereja yang relevan, kontekstual, dan fungsional bagi semua jemaat Tuhan itu satu pekerjaan yang sangat sulit. Apalagi tahun ini akan ada banyak perubahan-perubahan tata gereja yang mungkin menjadi satu perubahan yang signifikan. Namun yang kita harapkan bagaimana perkembangan gereja GBKP secara menyeluruh, baik itu secara umum, begitupun secara khusus dalam menata pelayanan di tengah-tengah gereja kita, tanpa mengesampingkan perkembangan zaman, dan ada substansi-substansi yang prinsip perlu juga dipertahankan. Saudara-saudara yang terkasih, disinilah kita tidak memahami bagaimana rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, kita berharap bahwa setiap utusan-utusan mampu memberikan kontribusi yang baik dan positif untuk perkembangan gereja GBKP ke depannya. Sehingga semua jemaat akan meninggikan Tuhan yang esa, semua jemaat akan bernyanyi dan bersyukur bagi Allah karena telah memilih para pemimpin yang
berdedikasi untuk memajukan pelayanan gereja GBKP menjadi kawan sekerja Allah di dunia ini. Saudara-saudara yang terkasih, kami bersyukur sekali gereja GBKP dimampukan untuk melakukan tugas panggilan di tengah-tengah dunia ini. Sukses Sinode GBKP. Tuhan Yesus memberkati setiap peserta sinode. Tuhan Yesus memberikan hikmat kebijaksanaan bagi setiap panitia-panitia yang terkait dan semua jemaat-jemaat Tuhan yang telah berkontribusi bagi sidang sinode. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan telah memberi kesempatan bagi gereja GBKP untuk memikirkan pekerjaan pelayanan menjadi kawan sekerjamu di dunia ini Tuhan. Untuk menceritakan begitu besar kasih setiamu, anugerahmu bagi kami semua. Tuhan, kami berdoa, biarlah Tuhan memberikan kesehatan buat peserta sidang sinode. Biarlah setiap utusan-utusan memiliki kontribusi yang baik bagi kelancaran sidang sinode. Panitia-panitia, biarlah Tuhan berikan roh hikmat kebijaksanaan. Biarlah nanti ketika terpilih pemimpin di Sinode GBKP itu benar-benar yang berkenan di mata-Mu Tuhan. Kami mohon Bapa, biarlah perjalanan sidang sinode ke depannya berada di bawah kendali-Mu Tuhan. Ini doa dan harapan kami Bapa. Kami bersyukur hanya karena satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kita berdoa. Bapa kami, kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.